dia bersandar kepada amalnya, bangga dengan amalnya. Maka orang ini disebut orang yang sombong terhadap amalnya sendiri atau sombong terhadap dirinya sendiri. Bahkan dia termasuk orang yang melawan atau berani melawan Tuhan. Dari dua kelompok manusia itu kita fokus pada kelompok yang pertama, yaitu orang yang beriman, beramal soleh, lalu kemudian bersandar kepada karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik saudara, kita bacakan hadis atau kita bacakan tuntunan kitab yang kita kaji malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma alladhi yajtahidu fil a'mal as-salihah wa ya'tamidu 'alayha fahuwa mu'ajjibun bi nafsihi jaribun 'ala rabbih wa rubbama yubtala liyastabina lahu ad-sujud wa 'adamu salahiyatihi lisyai'in min as-salihat lawla fadlullahi wa rahmatihi kama qala ta'ala ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وأما الذي يجتهد بالأعمال الصالحة dan adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh bil a'mal salihati di dalam beramal saleh wa ya'tamidu 'alaiha, lalu ia menyandarkan atas amal solehnya itu. Jadi bersandar kepada amal solehnya, bahwa adalah dia mu'jibun bi nafsi, orang yang ujub atau sombong kepada dirinya, jaribun 'ala rabbi, dan dia termasuk orang yang berani melawan Tuhan. Jadi ini larangan bagi kita, ini larangan. Jadi kalau kita beramal soleh sungguh-sungguh, lalu jangan sandarkan amal soleh kita itu terhadap diri kita terhadap amal soleh, sehingga menyebabkan diri kita nantinya sombong, seolah-olah surga bukan diri kita. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami kita, karena berapa banyak orang-orang yang dia fokus kepada ibadah, lalu dia sombong sama ibadahnya. Dia merasa bahwa dirinya paling segalanya, karena dia bersandar pada amalnya tadi, pada kesolehannya itu, dan itu dilarang keras dalam agama kita. Yang bagus itu manakala kita bersungguh di dalam beramal soleh, lalu sandarkan amal soleh kita itu kepada Allah, kepada karunia Allah, kepada rahmatnya Allah. Karena kita masuk surga kelak itu bukan dengan banyaknya amal kita, tetapi semua itu karena rahmatnya Allah, karena ridhonya Allah. Jadi yang punya rahmat, yang punya ridho itu Allah. Maka itu burulah atau berburulah kita terhadap ridho Allah dari amal-amal kebaikan kita. Ini yang amal soleh aja, kalau niatnya salah bisa jadi celaka saudara. Bagaimana kalau orang yang amalnya salah? Sudah pasti yang amal soleh aja kalau niatnya salah bisa jadi celaka. Yang amal soleh ini bisa jadi celaka, apalagi orang yang amalnya salah, yang jelas-jelas salah dalam pandangan agama, maka sudah pasti kecelakaan. Warubbama, dan terkadang yubtala, diujikan dia liyastabina lahu ad-subuh, ya, dengan hal itu semua. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam amal soleh, dia bersandar pada amalnya, itu sebagai bentuk ujian sebenarnya kepada mereka yang dia tidak menyadari bahwa itu adalah ujian. Dia stabila supaya jelas lalu baginya ada suhu akan kelemahannya. Jadi kalau ada orang beramal soleh bersandar pada amalnya, itu Allah ingin tahu kejelasan pada diri dia itu tentang lemahnya iman dia. Iman yang lemah itu begitu. Jadi kalau dia beramal soleh bersandarnya pada amal itu, bangga dia dengan amalnya.
wa adamu salahiyatihi li syai'in min as-salihat, dan tidak adanya perbaikan-perbaikan kepada sesuatu dari amal soleh. Ya, jadi bisa kelihatan tuh. Jadi kalau orang yang sombong dengan amalnya, ya, itu bisa terlihat bahwasanya dia itu adalah orang yang lemah daripada iman, dan juga termasuk orang yang kosong di dalam memperbaiki amal, ya, memperbaiki amal soleh. Laula fadlullahi wa rahmatihi, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka semua ibadah kita itu akan gagal, ya, dianggap rusak. Karena yang dapat memberikan keselamatan kita itu ya rahmat Allah, keridhaan Allah, dilihat dari niat kita dalam beramal soleh. Kalau kita niatnya menyandarkan amal soleh kita kepada karunia, rahmat, ridhonya Allah, insya Allah amal kita bakal selamat. Karena Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma saka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim. Walaula fadlullahi alaikum, dan kalau bukan karena karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan juga bukan karena rahmatnya Allah, mazaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih dari perbuatan-perbuatan kecil untuk selamanya. Tidak ada yang bersih kalau bukan karena rahmat dan ridhonya Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha', akan tetapi Allah yang membersihkan daripada perbuatan-perbuatan kecil kalian pada siapa yang dikehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya apa saudara? Ya, yang bisa membersihkan daripada amal-amal kotor kita itu yang rahmat Allah dan ridho. Ya, kalau kita bersandar kepada Allah, lalu kita memohon ampun atas segala kesalahan kita dalam amal tadi, Allah akan berikan rahmat, Allah akan berikan rahmat. Namun kalau kita bangga dengan amal kita seolah bahwa kita itu sudah dijamin surga, toh yang jelas-jelas dijamin surga saja masih tetap merasa dirinya tawadu, beliau Rasulullah SAW sudah dijamin surga, tapi semangat ibadahnya itu luar biasa, dan beliau selalu bersandarkan kepada Allah, bukan kepada amal lagi, ya, bukan kepada amal, tapi kepada karunia Allah, kepada ridhonya Allah. Termasuk di dalamnya sudah bukan hanya amal, jadi rezeki yang kita peroleh, ya, kesehatan kita, kesempatan kita, kemudian banyaklah yang lainnya, itu semua karena karunia Allah. Coba lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dianugerahi harta yang melimpah, rezeki yang cukup begitu ya, begitu banyaknya, ketika Nabi Sulaiman ditanya ini semua karena usaha kalian Sulaiman, karena usaha kamu. Jawab Nabi Sulaiman, tapi hada min fadli Rabbi, ini semua karena karunia dari Allah. Kalau Allah nggak turunkan karunia, nggak bisa. Mengandalkan tenaga nggak bisa, mengandalkan pikiran nggak bisa, mengandalkan ilmuku, mengandalkan tenagaku nggak bisa. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa. Nah, itu artinya kita dilarang untuk sombong. Kita bisa memiliki pikiran yang cerdas, memiliki ilmu yang cukup, itu bukan karena usaha kita dari baik, bukan karena karunia Allah begitu. Sehingga kita tidak menyombongkan diri bahwa kita ini ya orang yang kaya dengan jeripaya kita, orang yang berilmu dengan semangat cari ilmu dan sebagainya, merasa bahwa diri kita adalah segalanya, bukan. Tapi semua itu karena karunia Allah.
sehingga membuat diri kita itu tahu. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka ini menjadi keberkahan di dalam diri kita, ya, dalam amal soleh. Nah, jadi semua itu karena karunia Allah sebenarnya. Jadi jangan pernah kita nyombongin diri di dalam amal soleh, dalam apa saja lah pokoknya. Ya. Wakil balagana, dan sebagaimana telah sampai kepada kami kata Rasulullah, anna abidan abadallahu khamsumi'ati sanah, bahwasanya ada seorang ahli ibadah, ya, abadallah yang dia beribadah kepada Allah khamsumi'ati sanah, selama 500 tahun. Ibadahnya 500 tahun. Ya, dicontoh buat kita. Ya, ada orang ahli ibadah, ibadahnya selama 500 tahun dipakai ibadah. Umur yang dikasih itu dia pakai ibadah siang malam. Siangnya dia berpuasa, dia berzikir, malamnya dia qiyamul lail. Wah, luar biasa ini orang. Abid namanya, orang yang ahli ibadah, ibadahnya selama 500 tahun. Fa'idha kana yaumul qiyamati yakulullah lahu. Maka ketika datang hari kiamat, ya, yakulullah, Allah berfirman lahu kepada si abid ini. Ya, berfirman, kata Allah, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannah birahmati, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Allah udah ngomong begitu, ayo masuk surga dengan rahmatku. Emang dasar nih orang sombong, si abid ini abid sombong. Ya, abid sombong, ini kan ada abid yang tawadhu, ada abid yang sombong. Atau kira-kira pengennya bagaimana? Abid sombong. Abid sombong. Abid itu ahli ibadah yang tawadhu. Ya, ahli ibadah yang tawadhu itu yang benar. Kalau ahli ibadah yang sombong, wah ini celaka. Jadi lagi menceritakan ini abid yang sombong, ahli ibadah yang sombong. Dasar sombong di dunia sampai ke bawah juga ke akhirat sombong itu. Ya, orang sombong yang kagak tobat, ketika di dunia dia sombong, dia belum tobat, di akhirat nyombongin juga. Allah dia sombongin. Allah udah ngasih luar biasa kepada dia. Ya abdi, udkhulil jannah birahmati, kata Allah, masuk kamu ke surga dengan rahmatku. Fayaqul, dia jawab omongan Allah tadi. Apa kata dia? Ya Rabbi, bal ya'mali, oleh Allah, bukan dengan rahmatku, tapi dengan amalku, kata dia. Jadi kalau bahasanya begini, Pak, salah kamu ya Allah, dengan rahmatmu, dengan amalku. Yang dia bangga dengan amalnya 500 tahun dia pakai ibadah. Jadi selama 500 tahun itu aku ibadah, itu yang membuat aku bisa masuk surga. Jadi bukan dengan rahmatmu. Kira-kira begitu ya. Dia lawan Allah. Allah didikte sama dia sudah. Nah, ketika itu fayamurullahu bihi fayuhasabu ala ni'matil basar fatastadriqi jami'a ibadati wa yabqa 'indahu ni'amullah katsirah. Begini ya, bahasanya. Allah perintahin sama si abdi sombong ini. Kalau begitu, fayuhasabu ala ni'matil basar. Coba kamu hisab, kamu hitung atau kamu timbang, ya, nikmat basar, nikmat mata yang telah kuberikan kepada kamu. Itu merupakan karunia rahmat dan ridho ada di situ. Ini yang merupakan karunia. Satu biji bola matamu timbang betul. Dengan apa? Dengan amalmu yang 500 tahun itu. Yang kamu banggakan, kamu beribadah katanya 500 tahun, kamu masuk surga dengan amalmu. Coba timbang dengan rahmatku, dengan nikmat mata satu biji bola mata. Begitu kira-kira. Ditimbang satu biji bola mata, jadi 500 tahun ibadah yang dipakai sejak terbang.
Ternyata sudah lebih berat biji bola mata. Satu biji bola mata lebih berat daripada amal yang 500 tahun tadi itu. Fatastaghriki jami'a ibadati. Maka menghabiskan semua ibadah-ibadah. Maksudnya ibadah ini nggak ada apa-apa. 500 tahun tadi unggul satu biji bola mata dengan karunia Allah tadi. Wa tabqa 'indahu ni'amullahi katsirah. Maka tetaplah di sisi Allah nikmat Allah yang banyak. Satu biji bola mata yang berat timbangannya lebih banyak. Karena udah ditimbang lebih banyak satu biji bola mata itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada dia untuk masuk ke dalam neraka. Ya'muru bihi ila an-nar. Maka diperintahkan Allah kepada si abid yang sombong ini masuk ke dalam neraka. Pergi ke dalam neraka. Ayo masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Emang orang sombong ini dulu dicubit. Orang sombong itu dulu dicubit. Begitu di neraka dia merasakan bagaimana panasnya api neraka, baru dia akan tahan, baru mau mendekat api neraka suruh masuk ke neraka dan tahan, baru dia jawab payahkur, dia ngomong, ya Rabb, wahai Allah, Tuhanku, adkhilnil jannata bi rahmatik, masukin aku ke surga dengan rahmatmu. Tadi dibilang udkhulil jannah bi rahmatika gak mau. Baru dibilang adkhilni, masukkan aku al jannah ke surga bi rahmatik dengan rahmatmu. Baru dia ngakuin itu dengan rahmat Allah. Setelah dia tahu satu biji bola mata lebih berat daripada amal ibadah dia. Lalu fayamur bihi ilaiha, dan Allah perintahkan kepada si abid sombong tadi yang dia mengakui kesalahannya, maka untuk masuk ke dalam surga. Nah, dari situlah wa yusni alaihi wa yamdahu jalla wa'ala. Lalu dia memuji-muji Allah, berterima kasih kepada Allah dengan terima kasih yang sesungguhnya. Insyaallah. Ini gambaran Pak buat kita ya. Jangan sombongnya 500 tahun aja. Begitu, apalagi ente umurnya baru 500 tahun ya, umur ente baru bisa ibadah 2 tahun.